lagi dengerin apa, Atifah? Iya, kelihatannya asik banget tuh dari tadi. Ada deh, kalian kalau dengar lagu ini pasti familiar karena di bangku sekolah dasar kita sudah diajarkan guru kita dan banyak lagu-lagu nasional bahkan lagu daerah. Nah, coba kalian dengerin. Oh, aku tahu. Ini pasti lagu Ibu Kita Kartini kan? Dari liriknya saja kita seperti diajak flashback untuk melihat perjuangan Ibu Kita Kartini. Nah, maka dari itu teman-teman, pada podcast kali ini kita akan mengajak teman-teman semua untuk kilas balik mengapa pada tanggal 21 April itu menjadi hari ya peringatan Hari Kartini sekaligus suatu momentum untuk para pejuang atau tokoh-tokoh wanita di Indonesia. Oke. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan Hari Kartini, hari di mana biasanya anak-anak sekolah didandanin menggunakan pakaian adat Benar. ataupun baju Baju adat, daerah. ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Hari Kartini nih, teman-teman tahu nggak apa saja yang melatar belakangi perayaan Hari Nasional ini dan gimana perjuangan Ibu Kartini dalam memperjuangkan hak perempuan pada masa Belanda saat itu. Ya, benar sekali. Apalagi sudah tidak lama lagi kita akan masuk bulan April. Nah, pada tanggal 21 khususnya kita akan memperingati kembali Hari Kartini. Oke, untuk teman-teman supaya lebih semangat lagi belajar sejarahnya, yuk ikuti kami dalam bincang-bincang atau podcast kali ini. Oke, Enjoy the story! Oke teman-teman, nah seperti biasa sebelum kita membahas jauh lebih lanjut, kita kenalan dulu nih dengan sosok Ibu Kartini. Ibu Kartini berasal dari keluarga ningrat keturunan Jawa yang lahir pada tanggal 21 April 1789 di Jepara. Nah, pada saat itu Indonesia masih dikenal dengan nama Hindia Belanda. Kalau teman-teman pernah dengar istilah bangsawan berdarah biru, Ibu Kartini ini termasuk orang yang berdarah biru loh. darah biru berarti Darahnya warna biru dong. Enggak gitu konsepnya. Maksudnya orang yang berdarah biru itu orang yang berasal dari keturunan bangsawan. Oh, gitu. Ya, jadi ayahnya Kartini itu bernama Raden Mas Adipati Haryo Suswaningrat. Nah, dia itu merupakan calon bupati di Jepara, sedangkan ibunya bernama N.A. Nasirah. Nah, ini dia itu ibunya itu anak dari mandor pabrik gula. Tapi untuk menempati posisi jabatan sebagai bupati di Jepara, ayahnya Ibu Kartini ini harus menikah lagi dengan seorang istri keturunan bangsawan karena ibunya Ibu Kartini itu bukan keturunan dari bangsawan. Oh, jadi harus nikah lagi? Ya kan memang itu kan orang dulu itu punya banyak istri, nikahnya berkali-kali ya dengan beberapa alasan, mungkin karena tidak dapat keturunan atau dan lain-lain sebagainya. Iya, makanya daripada itu aku pernah baca sedikit tentang Ibu Kartini. Ibu Kartini ini mempunyai seorang ibu tiri, ya. Namanya itu kalau nggak salah R.A. Muryam. Dari ibu tirinya aja itu adalah seorang bangsawan keturunan Raja Madura. Nah, karena Ibu Kartini ini dilatar belakangi keluarganya yang rata-rata kebangsawanan semua, jadi Ibu kita Kartini ini bisa punya akses untuk menempuh pendidikannya di salah satu sekolah favorit dulu pada masanya. Ini ya, kalau nggak salah nama sekolahnya itu
Europe's Leisure School. Nah, ya, itu salah satu sekolah yang sekolah dasar yang sangat terkenal di Jawa dahulu. Ya, karena bersekolah di sekolah yang bisa dikatakan bagus, disitulah karakter atau sikap Ibu Kartini ini terbentuk. Nah, beliau ini beliau ini yang kita bisa kenal sampai sekarang, sosok beliau dengan wanita dengan wanita sebagai pemikirannya yang maju ya dan kritis. Sebagai sosok wanita yang memiliki pemikiran maju dan kritis seperti sekarang, karena dia berteman baik dengan anak-anak keturunan bangsawan Hindia Belanda. Ya, aku pernah baca sedikit. Kalian kepikiran gak sih kira-kira pada masa pingitan itu Kartini ngapain aja? Ngapain dia? Rebahan sambil nonton drakor kali ya. Mungkin lah, mana ada zaman dulu ada drakor kan gak Iya. di luar sana. Ya, terus dia ngapain? Jadi ini teman-teman, di awal-awal masa pingitan itu Ibu Kartini menyisip kesehariannya dengan kegiatan belajar memasak, terus membatik, bahkan menulis surat. Nah, dia juga itu rajin banget loh membaca dari buku-buku yang dikirimin sama kakaknya. Tadi seperti Bibit sudah bilang kan, ya, yang dari luar negeri itu loh. Ya, Nah, karena kegemarannya suka membaca dan keingintahuannya yang tinggi, Ibu Kartini ini bisa menjadi penulis yang luar biasa. Keren. jadi motivator ya melalui bukunya. Hilang apa sih? Itu Oh iya, kan pada akhirnya ya teman-teman, sepengetahuan aku, karena semangat yang besar dan keyakinan yang tinggi dari beliau untuk memperjuangkan haknya sebagai seorang manusia, dan khususnya sebagai seorang wanita yang setara dengan adik-adiknya, akhirnya pada tanggal 2 Mei tahun 1898 ia pun berhasil untuk meyakinkan ayahnya untuk membebaskan mereka bersaudara dari masa pingitan mereka. Ya. Tetapi muncul lagi pertanyaan ya. Muncul lagi pertanyaan. Kayak gini, kan udah dibebaskan nih dari masa pingitan. Nah, what's next gitu? Apa yang dilakukan beliau pada saat keluar atau selesai dari masa pingitannya? Apa yang dia lakukan gitu setelah itu? Waduh, Langsung pergi jalan-jalan keliling kota, ngabuburit. Beda zaman. Nah, jadi teman-teman, lepas dari masa pingitan, Ibu Kartini itu mendirikan sebuah sekolah pertama perempuan pribumi itu di Hindia Belanda, dan di mana awalnya itu sekolah itu diisi hanya 1 murid saja, karena masyarakat pribumi itu berpendapat bahwa menyekolahkan anak perempuan itu seperti hal yang aneh dan radikal. Nah, bahkan di Divart Kanada, seorang sejarawan itu yang berasal dari Yayasan Nabil berpendapat bahwa Kartini ini biasa juga disebut sebagai jurnalis pertama Indonesia. Wah, keren banget memang sih Ibu kita Kartini ini kan. Iya, karena jasanya untuk
mengajar, membimbing orang-orang pribumi ya, yang dari dulu notabene-nya belum tahu apa-apa, Ya, menjadi apa-apa. yang membentuk manusia-manusia yang berpikiran maju, terus membagikan apa yang dia ketahui. Itu kan memang kalau soal membagikan jasa, soal mengajarkan jasa itu memang adalah sebuah sesuatu yang mulia ya. Apalagi dia adalah seorang wanita. Biasanya itu tidak tergantikan. Ya, dari membimbing proses dari yang tidak tahu menjadi tahu. Makanya Ibu Kartini ini menjadi suatu sosok yang berjasa dan dikenang sampai sekarang. Nah, jadi teman-teman di rumah tahu nggak, walaupun Ibu Kartini itu hidup di zaman kuno, nah Ibu Kartini ini mempunyai bestie nih. Siapa tuh? Nah, bestinya ini bernama Lexi. Nah, Lexi ini mengajukan pertanyaan. Lexi apa Lexi? Lexi. Let's see. Bukan Lexi. bestie. Lexi. Nah, Lexi Yang di kartu akademi itu loh. Nah, sudah. Nah, jadi Lexi ini mengajukan pertanyaan kepada Kartini tentang cita-cita dan mimpi kelak Ibu Kartini. Nah, di sini pertanyaan itu membuat Ibu Kartini ini merasa bingung dan tidak tahu harus menjawab apa. Dan akhirnya beliau bertanya kepada ayahnya, dan ayahnya itu menjawab, nah cita-cita atau mimpi kelak itu Ibu Kartini ialah menjadi seorang Raden Ayu. Nah, ngomong-ngomong nih, kalian berdua ini kan orang Jawa, mungkin sedikit lebih tahu nih tentang istilah dari Raden Ayu. Jadi Raden Ayu itu seperti apa sih? Dikit aja nih. Kalau aku sih ya, aku tahu, tapi dikit. Waduh, udah, biar aku yang jelasin. Aku kan tahu Kita serahkan banyak. pada semuanya. Ya, silakan. Jadi teman-teman, Raden Ayu itu gelar kebangsawan Jawa yang dimana perempuan akan dan harus menikah dengan laki-laki kaya atau laki-laki ningrat lainnya. Ya, nah tapi sebelum dipinang oleh laki-laki ningrat, perempuan yang sudah menginjak usia 12 tahun harus mempersiapkan dirinya dalam proses pernikahan. Ya, makanya pada saat Ibu Kartini menginjak usia 12 tahun, itu juga bertepatan beliau lulus dari sekolah dasar. Nah, yang pada saat itu beliau ini sedang menghadapi, bisa dibilang masa-masa pahitnya, ya, yang dimana teman-teman semua bisa bayangkan tidak, kalau misalnya pada saat umur yang masih belia itu, yang dimana kita ini sebenarnya dituntut untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, tetapi dilarang atau disuruh berhenti karena alasan sesuatu. Nah, sama halnya dengan Ibu Kartini ini, demi mengejar impiannya menjadi seorang Raden Ayu, ia dituntut untuk berhenti melanjutkan pendidikannya. Itu menurut aku sih sayang sekali ya, harus begitu. Untuk di zaman kita sekarang ini kita malah dibiarkan untuk tetap mengejar pendidikan Dan ya, setinggi-tingginya, mengeksplor, mencari jati diri. Serem banget ya disuruh nikah padahal masih kecil. Ya, masih 12 tahun tuh. Beda zaman sekarang sama-sama beda. Nah, jadi teman-teman yang belum tahu istilah pinitan, nah pinitan itu adalah keadaan di mana seorang perempuan itu dikurung di dalam rumah sembari belajar untuk menjadi wanita ideal sampai ada laki-laki bangsawan yang melamarnya. Nah, akibat Ibu Kartini yang terus-menerus menolak pernikahan, akhirnya masa pinitan Kartini itu yang awalnya 2 tahun loh, nah ditambah lagi jadi 4 tahun. Nah, ditambah lagi jadi total semuanya itu jadi 6 tahun. Lama banget, uy. Iya, sumpah itu lama banget deh. Ini tuh kayak gimana ya, definisi
kita lagi nunggu janji capres, sumpah. Aduh, emang boleh selama itu gitu? Ya kan, coba deh teman-teman bayangin semua. Eh, Dikurung di rumah selama bertahun-tahun lamanya, itu pasti rasanya bosan banget. Berkarat dong. Betul sih. Berkarat di rumah. Kita aja sekarang yang kalau misalnya sehari 2 hari nggak keluar dari rumah, nggak Kita sudah kemana-mana, gatal mau keluar. Cocok. pasti pikirannya udah kemana-mana, udah muak, nggak betah di rumah pasti. Pokoknya harus ada datanya. Ya, tapi nah teman-teman, di tengah kejenuhan dan rasa bosan Ibu Kartini itu, masih ada juga orang-orang yang peduli sama Ibu Kartini. Ya, salah satunya itu adalah yang pertama adalah kakak laki-lakinya. Nah, kakak laki-lakinya ini dia termasuk orang yang bereffortnya kan, sesuai anak-anak sekarang import, itu kakak laki-lakinya ini sering mengirimkan beliau buku-buku tentang ilmu pengetahuan ya, yang berasal dari luar negeri, yang dimana itu untuk melengkapi kebutuhan pengetahuan ya Ibu Kartini sendiri. Terus yang kedua itu ada Nyonya Mary. Nah, Nyonya Mary ini sering bercerita kepada beliau tentang sudut pandang lain ya, tentang bagaimana negara itu dan berkebangsaan itu. Oh iya, teman-teman juga harus tahu kalau di daerah Jawa khususnya zaman dulu, seorang istri itu harus berkomunikasi dan berperilaku sesuai dengan tatanan-tatanan tertentu. Ada aturannya. Iya, ada aturannya. Jadi seakan-akan itu gini teman-teman, derajat perempuan itu lebih di bawah daripada derajat laki-laki. Tidak boleh, tidak boleh. Kita perempuan nggak boleh diinjak, nggak boleh disepelein, direndahkan. Nah, ya, ya. Semua itu ada aturannya, yang dimana suami dan istri itu memiliki hak yang sama sebagai manusia yang bebas. Setuju kalau itu? Kan semua juga sudah diatur di dalam undang-undang, dan kita ini manusia masing-masing memiliki hak asasi kan untuk hidup. Ya. Kalian kepikiran gak sih kira-kira pada masa pinitan itu Kartini ngapain aja? Ngapain ya? Rebahan sambil nonton drakor kali ya. Mungkin lah, mana ada zaman dulu ada drakor kan gak mungkin. Iya. Di luar sana. Ya, terus dia ngapain? Jadi ini teman-teman, di awal-awal masa pinitan itu Ibu Kartini menyisip kesehariannya dengan kegiatan belajar memasak, terus membatik, bahkan menulis surat. Nah, dia juga itu rajin banget loh membaca dari buku-buku yang dikirimin sama kakaknya. Tadi seperti Bibi sudah bilang kan, Kakak laki-laki. iya, yang dari luar negeri itu loh. Ya, Nah, karena kegemarannya suka membaca dan keingintahuannya yang tinggi, Ibu Kartini ini bisa menjadi penulis yang luar biasa. Keren. jadi motivator ya melalui bukunya. Ngomong-ngomong teman-teman, Hilang apa sih? Itu oh iya, kan pada akhirnya ya teman-teman, sepengetahuan aku, karena semangat yang besar dan keyakinan yang tinggi dari beliau untuk memperjuangkan haknya sebagai seorang manusia, dan khususnya sebagai seorang wanita yang setara dengan adik-adiknya, akhirnya pada tanggal 2 Mei tahun 1898 ia pun berhasil untuk meyakinkan
ayahnya untuk membebaskan mereka bersaudara dari masa pingitan mereka. Ya. Tetapi muncul lagi pertanyaan ya, Apa tuh, apa muncul tuh? lagi pertanyaan kayak gini, kan udah dibebaskan nih dari masa pingitan. Nah, what's next gitu? Apa yang dilakukan beliau pada saat keluar atau selesai dari masa pingitannya? Apa yang dia lakukan gitu setelah itu? Kalau aku jadi ini sih langsung pergi. Waduh, Langsung ini pergi nih, jalan-jalan beda nih, keliling beda kota, nih. ngabuburit. Beda zaman nih, beda zaman. Nah, jadi teman-teman, lepas dari masa pingitan, Ibu Kartini itu mendirikan sebuah sekolah pertama perempuan pribumi itu di Hindia Belanda, dan di mana awalnya itu sekolah itu diisi hanya 1 murid saja, karena masyarakat pribumi itu berpendapat bahwa menyekolahkan anak perempuan itu seperti hal yang aneh dan radikal. Nah, bahkan di Diklat Kanada, seorang sejarawan itu yang berasal dari Yayasan Nabil berpendapat bahwa Kartini ini biasa juga disebut sebagai jurnalis pertama Indonesia. Multitalenta memang. Wah, keren banget memang sih Ibu kita Kartini ini kan. Iya, karena jasanya untuk mengajar, membimbing orang-orang pribumi ya, yang dari dulu notabene-nya belum tahu apa-apa, Ya, menjadi apa-apa. yang membentuk manusia-manusia yang berpikiran maju, terus membagikan apa yang dia ketahui. Itu kan memang kalau soal membagikan jasa, soal mengajarkan jasa itu memang adalah sebuah sesuatu yang mulia ya. Apalagi dia adalah seorang wanita. Biasanya itu tidak tergantikan. Ya, dari membimbing proses dari yang tidak tahu menjadi tahu. Makanya Ibu Kartini ini menjadi suatu sosok yang berjasa dan dikenang sampai sekarang. Nah, tidak hanya itu loh, Kartini juga memiliki impian untuk menuntut ilmu dan melihat dunia lebih luas lagi. Nah, di mana ia pun mengajukan dirinya untuk bersekolah di luar negeri. Tapi sayangnya ia ditolak karena sekolah yang dibangun Kartini ini sekolahnya itu sudah cukup banyak itu siswanya, dan juga terus berkembang, sekolahnya itu terus berkembang. Nah, di sisi lain kondisi ayahnya juga itu kesehatannya itu semakin memburuk. Nah, dan akhirnya Kartini pun itu mengurungkan niatnya untuk bersekolah ke luar negeri. Ini kasihan banget ya. Oh iya, pada usianya yang berada di umur 24 tahun, ya saat Kartini mau lagi melanjutkan studinya sebagai guru, itu juga terhalang karena ada seorang bupati Rembung yang ingin melamarnya. Namanya itu KRM Adipati Aryo Joyo Adiningrat. Kalian tahu nggak? Tahu Apa? Kalian tahu nggak sih? apa sih? Dia intinya dia tuh pasti keturunan bangsawan kan, dari namanya aja Ningrat Ningrat ya. Aku tahu sih orangnya itu. Ibu Kartini itu kan tadi saya bilang dia tuh mau Ya, dia itu ternyata mau dilamar jadi istri keempatnya. istri keempatnya. Iya. Ada seorang adipati nih mau ngelamar Ibu Kartini, tetapi dijadikan istri keempat. Iya, aduh. Kalau aku sih nggak mau ya, keempat, kedua aja aku nggak mau. Jangan kan kamu Ibu Kartini saja awalnya nggak mau. Ayahnya pun pada waktu itu nggak memaksakan kalau Ibu Kartini harus
harus nikah. Cuma pada waktu itu kalau ada seseorang yang perempuan usia 24 tahun terus sebelum menikah itu akan menjadi aib. Dan omongan itulah yang membuat ayah dan ibu ini semakin parah. Oh ya, aku tahu pasti karena kondisi ayahnya tersebut akhirnya ibu Kartini ini bersedia untuk dinikahi oleh Adipati Aryo Joyo Diningrat kan? Betul. Karena alasan kesehatan ayahnya atau dan untuk menunda menunda masa melajangnya. Makanya dia setuju untuk dinikahkan. Terus gimana lagi? Nah, dengan itu diterimalah hal ini karena mendiang istrinya itu ingin anak-anaknya itu diasuh dan dibesarkan oleh ibu Kartini ini. Nah, setelah pernikahannya dengan Adipati Aryo Joyo Diningrat ini, nah akhirnya ibu Kartini ini memiliki seorang anak laki-laki pertama, ya, yang diberi nama Raden Mas. Iya, Raden Mas apa sih? Susaid. Iya, Susaid Joyo Diningrat. Nah, dan dimana setelah Kartini itu 4 hari setelah ibu Kartini ini melahirkan, nah kondisi kesehatannya itu memburuk atau turun drastis. Nah, akhirnya ia pun meninggal pada tanggal 17 September tahun 1904. Ya, dan usianya itu di usia 25 tahun. Masih muda. Masih muda. Jadi emang mulia banget gitu ya seorang ibu Kartini ini 4 hari setelah dia melahirkan langsung dia dinyatakan meninggal usia. Nah, teman-teman, aku juga pernah dengar karena gelar kebangsawanan ibu Kartini itu pada saat dia menikah dengan Adipati, ibu Kartini itu mau kalau misalnya dia melontarkan beberapa persyaratan ya di dalam pernikahannya itu. Dia tidak mau kalau misalnya ada prosesi pernikahannya, kalau misalnya ada prosesi yang jalan jongkok kan. Di Jawa kita masih kadang ditemuin beberapa kayak gitu. Zaman-zaman dulu, tapi sekarang udah nggak ada sih. Udah nggak ada. Jadi ibu Kartini tipe-tipe perempuan yang selektif banget dalam memilih pasangan. Waduh. Memang ya kalau berbicara tentang pasangan hidup itu nggak boleh. Ya kita nggak boleh main-main pilihnya, harus mantap. Dan alhamdulillah juga si Adipati ini yang melamar ibu Kartini juga menerima persyaratan tersebut. Pokoknya ibu Kartini tidak mau di dalam kehidupan pernikahannya maupun prosesinya itu ada yang membedakan hak atau ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Setelah ibu Kartini wafat, JH Abendano mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang telah dikirimkan ibu Kartini kepada teman-temannya yang berada di Eropa pada saat itu. Nah, dari surat-surat tersebut dikumpulkan oleh Abendano menjadi satu sehingga terbitlah sebuah buku yang berjudul Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Nah, teman-teman, dari buku gagasan ibu Kartini itu semakin mendunia. Dia dikenal sebagai perempuan pertama yang memecah keheningan dan juga menjadi suara inovasi dan sekaligus sebagai pelopor revolusi budaya di tanah Nusantara. Dan teman-teman, pada akhirnya pada tanggal 2 Mei tahun 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 yang menetapkan bahwa
Ibu Kartini sebagai sosok pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia. Wait, keren banget kan? Keren. Iya. Ini bisa memotivasi kita sebagai seorang wanita tentunya kan. Ya, yang dimana Presiden Soekarno ini juga menetapkan hari kelahiran Ibu Kartini itu sebagai hari yang biasa kita peringati setiap tanggal 21 April. Kita rayakan sama-sama kan. Biasa ya di sekolah disuruh pakai baju adat, kebaya pastinya. untuk menanam. Tapi untuk merayakannya kita bukan cuma menggunakan pakaian adat ya teman-teman. Salah satunya kalian harus simak baik-baik podcast kita kali ini. Oke teman-teman, jadi itulah tadi podcast kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat Dan semoga dapat menjadi bahan referensi untuk teman-teman sekalian, sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan wawasan teman-teman. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time, teman.